Selamat datang kembali di Quarter Life Code. Saya adalah Justice, negosiator Anda, yang akan membahas lanjutan dari episode yang kemarin telah kita bahas 5 pilar penting untuk memulai target di kehidupan yang besar. Dan ini adalah Dan gue adalah Sky sebagai strategis, otak, visioner, dan arsitek. Bagaimana kalian jadi high value? rutinitas harian kalian dan sekaligus Bagaimana cara kita dapat rutinitas yang high value? jadi supaya visi hidup yang udah kita petakan, jadi nggak cuma berhenti di kertas yang kemarin kalian tulis Atau kalian gambar? atau kalian gambar yang kemarin kita suruh petakan. Ini apa? Apa tuh? Ini bukan krisis, tetapi mari kita membuka potensi dekade emas kalian with Quarter Life Code. Let's go. Jadi rutinitas ambisius itu selalu gagal bukan karena terlalu malas ya. Rutinitas ambisius itu selalu gagal karena terlalu ambisius nggak sih? Bukan karena terlalu malas. Menurut gue gitu. Jadi dia ada self sabotage. Masuk nggak? Masuk. Apa itu self sabotage? Jadi ada antara jarak rencana sama realita. Betul ya. Oke, MVR. MVR apa tuh MVR? Minimum Value Productivity. Nah, jadi MVR itu skala fungsi utama untuk berjalan meskipun sederhana. Jadi bahasanya batasan kecil kalian yang tidak boleh dilanggar begitu. Batasan kecil yang tidak boleh dilanggar. Contoh. Dalam rutin itu. Oh, jadi kalian udah punya target yang seharusnya boleh kalian lakuin tapi jangan dilakuin gitu. Jangan dilanggar. Batasan kecil. Jadi ya tujuannya kan menghilangkan alasan tidak ada waktu sama terlalu capek gitu. Ya menetapkan ya latihan-latihan dasar yang ringan gitu. Jadi kalian tuh ya ringan aja dulu. Jangan langsung bom besar tiap saat besar. Gimana Pak? Lu sendiri yang mencabut diri sendiri. Ya jadi self sabotage. Jadi susah ngontrol ya gitu. Hari ini gua mau latihan berat gitu kan. Gua mau latihan berat. Jam berikutnya mau latihan berat lagi. Mati aja nih gua mah. Gak bisa Pak. Jadi kita harus ada jarak mas. Iya ada jarak. Ada jarak tapi itu juga kita bikin jarak jangan terlalu jauh dari schedule kita hari ini. Jadi bikin males jatuhnya. Soalnya bintar tarsok gitu kan. Kalau jadi antar stok kalau enggak ya udah, aduh terlalu capek, nggak ada waktu. Jadi mager gitu. Jadi kayak lu misalnya udah netapin hari ini lu mau WO tadi yang kayak Bro Sky bilang, tapi lu ada jadwal hari ini, entah lu kemana, lu jadi jarakin ya selalu balik jeda berapa menit atau 10 menit di rumah lah, oke, baru lu WO. Kalau lu tunda-tunda jadi mager jatuhnya. Itu yang bikin susah ngebangun. Jadi begini, contoh kecil ya. Gimana cara kita buat 1 juta dalam jadwal itu? Oke, aku kan buatin 1 juta tiap menit. Menurut gue itu rada bodoh sih. 1 juta tiap menit tuh. Iya. Wah, lumayan tuh. Kalau dipikir-pikir ya lumayan kalau susah kan. Tapi bagaimana cara Anda mendapatkan 1 juta itu? Kalau kalian masih belum bisa mampu, kalian cari caranya itu dan taruh di jadwal kalian. Contohnya itu kalian buka laptop kalian atau ponsel kalian, research bagaimana cara dapat 1 juta dalam 1 menit. Research. Iya, how to get 1 million. Billion tuh miliar, Pak. Iya. 1 menit 1 miliar. Nah, lumayan itu. Waduh. Jadi kalian tuh nge-research di HP kalian atau di laptop kalian, PC kalian, yaitu urusan kalian lah ya. Kalian research side hustle atau kerjaan-kerjaan atau mungkin bagaimana cara dapetin 1 juta tersebut gitu. Jadi dalam jadwal itu biasa kalau gua
Itu karena udah tahu cara dapetinnya bagaimana, jadi gue nggak usah lagi cari research. Tapi bagaimana cara gue mengembangkannya itu untuk jadi lebih besar. Jual beli barang atau lebih dari itu. Gak jual beli barang doang loh. Gue tanya, lu dapetin profit gimana caranya? Gue dapetin profit harian. Ya. Selain dari kerja nih. Ya. Selain dari kerja, gue biasanya kalau gue gajian, gue invest. Perlu riset nggak? Riset perlu. Itu makanya. Kalau kalian ingat batasan dan realita, kepengenan yang tinggi dan realita, begitu. Kalian bisa menuju batas kalian, tapi kalian juga harus tahu gap kalian di mana, bawah apa atas. Lihat dulu gap kalian dulu. Mampunya seberapa? Kalau kalian bisa bilang, wah gue bisa di luar mampu gue, boleh lakuin. Tapi asal jangan gitu. Batasnya tinggi banget, Pak. Wah, ketinggian itu. Anggap kalian tuh di bawah ya. Orang lain udah di atas puncak gunung. Ngejar. Gue mau setengah jam ke situ. Mati kalau nggak biasa. Susah kalau nggak biasa. Mati kalau segala. Jadi yang normal-normalnya aja gitu. Buka gadget, screening, jangan dipakai buat scroll TikTok atau Instagram. Scroll TikTok kadang-kadang berguna, Pak. Kadang buka kurung tutup kurung berguna. Kalau dipakai yang untuk nyari info tentang trending topik market hari ini, atau ada berita besar apa hari ini, atau tutorial atau mungkin punya ide-ide gitu bagaimana cara photoshoot ini, bagaimana cara membuat makanan ini, itu termasuk juga leher ke atas, Pak. Jadi nggak cuma diem doang gitu, screen time sampai berjam-jam, nggak ada untungnya, cuma ngabisin kuota kalian doang. Jadi konsep MVR ini adalah satu, kalian punya goals, tapi kalian juga punya batasan kecil yang nggak boleh dilanggar. Gitu. Itu rutin kalian yang tidak boleh dilanggar. Kita pengen punya usaha ini nih. Wah, gimana tuh? Usaha agency atau nggak editing. Sedangkan kita aja nggak bisa ngedit. Kita nggak tahu cara negosiasi. Kita buat apa? Jadi cuma ide doang gitu, gagasan doang. Bisa diaksiin, tapi bakal sukses atau enggak? Kayak research, gimana cara ngedit, gimana cara negosiasi, gimana cara ngomong ke orang, bagaimana cara marketing ke orang-orang. Ya begitu, Pak. Cara penawarannya. Ya public speaking jatuhnya nggak sih? Iya, belajar. Nanya-nanya. Belajar. Soalnya kalau nanti kita juga bakal bahas public speaking nggak sih? Bakal bahas ke depannya. Kita bakal bahas public speaking, gimana cara negosiasi tentang harga, penjualannya gimana, negosiasinya enaknya gimana gitu. Dan gestur-gestur kalian ketika bernegosiasi dengan orang. Nah, gestur penting tuh juga. Gestur penting. Gestur penting banget. Bedain ketika kita negosiasi kayak gini sama fokus kayak begini. Mainin tangan. Beda dong, Pak. Beda. Oke. Boleh kalian scroll TikTok kok, Pak. Di dalam MVR kalian boleh scroll TikTok, kalian boleh screen time di Instagram kalian boleh juga buka YouTube, tapi buat apa? Investasi leher ke atas. Knowledge. Insightful. Perlawanan terbesar itu atau musuh kalian itu diri sendiri. Di diri sendiri karena tidak punya tahuan, tidak punya knowledge. Nggak ada rasa ingin tahu, Mas. Ingin tahu. Senjata terburuk orang lain ketika ingin menghancurkan kita adalah kebodohan. Jadi sebenarnya kita harus tahu apa yang nggak kita tahu. Jadi benar kayak apa yang Bro Sky bilang yang tadi tentang baca buku 30 menit, ya bukan 30 menit nggak ada artinya. 30 menit lu baca buku apa yang pengen lu tahu. Kalau bisa mah lu pengen tahu semua itu udah bagus. Gue bisa aja nih, gue pengen baca buku. Ya kan komik juga bisa bacaan, Pak. Manga bacaan juga itu. Kan bukan diliatin doang, dibaca. Atau tentang pengetahuan lebih. Pengetahuan nih. Tentang pengetahuan. Kalian baca nih, misalkan kalian punya PDF nih, kalian baca. Gue lagi baca tentang ini, tapi baca cuma baca doang. Dari masukin, karena kalian tidak ada keinginan. Cuma ngabisin waktu doang. Seharusnya kalian produktif hari itu, tapi kalian buang-buang waktu dengan cara yang elegan gak sih jatuhnya? Bisa. Atau kalian mau monitoring apa ya? Yang elegan itu apa ya? Monitoring chart, tapi kalian nggak tahu cara supportnya itu ada di mana, secara aslinya itu ini resistennya di mana. Jadi kalian biar kelihatan keren di depan orang gitu, biar kelihatan sibuk nggak sih?
kelihatan high value. Kelihatan high value. Di segmen 1 berarti kita harus ngomong apa, Pak? Atau di segmen 1 artinya apa, Pak? Jadi intinya itu jarak antara rencana dan realita itu jangan terlalu jauh lah ya. Jangan terlalu jauh. Ya. Karena bisa jadi self sabotage. Oke, berarti artinya kalian lupakan dulu max rutin kalian. Coba lihat min rutin kalian bagaimana, batasan kecil kalian bagaimana. Daripada kalian udah max rutin melebihi melampauin batas. Jadi capek, Pak. Oke. Jadi dari min rutin itu kalian udah terbiasa, kalian konsisten. Bagaimana cara kalian konsisten? Baru kalian bisa nambah porsi perlahan-lahan membesarin dikit gitu. Jangan langsung ke max rutin, Pak. Jadi kita masuk ke segmen 2 yang kita fokus solusi konkret sih. Nah, solusi itu punya ada beberapa pilar ya, Pak. Kita yang mau bikin itu ada beberapa pilar. Yang pertama itu pilar finansial. Pilar finansial dulu deh. Yang paling gampangnya. Paling gampang dalam MVR kalian gitu. Tas kalian nih, jangan finansial tuh. Aku nak 1M 1 tahun ini. Tapi kalian belum punya apa-apa, belum punya juga investasi lar ke atas. Enggak apa-apa dong kalau bokapnya kaya. Susah sih ya. Susah sih kayak gitu ya. Susah kayak gitu ya. Tapi kalian nih start dari bawah, umuran kita start dari bawah. Ya punyalah uang kecil kayaknya mungkin 1 juta 2 juta lah ya. Ya 2 digit lah dulu minimal. Kalau 1 tahun ya oke. Ya kalau 2 digit setahun bisa 1M bisa Pak. Tapi anggap aja kalian punya 1 digit doang. 1 digit. Atau nggak minus 1 digit. 5.000 dipakai buat slot doang. Nah itu rata-rata apa ya, orang zaman sekarang tuh mikirnya invest itu mereka mikir kayak slot. Dari mana? Nah itu pertanyaannya, dari mana coba? Jadi gini, kalau slot diatur oleh admin, kalau invest kayak trading itu diatur oleh ekonomi global. Itu bedanya. Jadi nggak bisa disamain kayak slot. Oke, jadi dari pilar finansial ini kalian pertama mulai dari apa? Bagaimana saya cara mendapatkan duit dulu. Contohnya tas kalian, jangan langsung 1M setahun ini. Gue mau 1M, cari side hustle, cari kerjaan. Nah itu. Udah, simple, beres. Dengan goals kalian, saya mau punya 1M. Itu poinnya. Ketika kalian di zaman sekarang ya pengen punya 1M itu gak gampang Pak, cuma kerja biasa doang. Gak gampang. Harus ada bisnis. Side hustle. Side hustle itu kerjaan sampingan. Jadi maksud Bro Sky ini kalian kerja untuk membiayai investasi kalian. Kalian kerja buat membiayai investasi. Bisa kayak gitu. Bisa juga buat tambah-tambahan. Bisa juga buat tambah-tambahan. Jadi dalam MVR-nya kalian itu buka laptop nih ya kan ya, buka PC nih, punya HP nih ya kan, buka. Bagaimana cara saya dapat side hustle? Ada nggak side hustle yang kosong? Atau mungkin kalian mau jualan itu sama side hustle ya pada saat kalian di bawah. Ada gebrakan, gitu. Dan alasannya itu pasti kalian ada alasan yang sulit gitu loh, Aduh, aku susah banget sih buat mulai karena nggak ngerti. Aduh, aku sulit banget buat mulai karena aku nggak tahu. Ya justru itu karena itu gue suruh MVR kalian untuk membuka laptop kalian, membuka HP kalian, membuka PC kalian, membuka iPad kalian, membuka TV kalian. TV bisa nggak sih? TV dipencet nyala. Ada Google Pak TV. Google TV, tapi yang wajarnya aja ya. Iya, kalau kalian nggak punya apa-apa TV pakai sekalian. Warnet bisa. Nah, warnet sejam murah kan Pak? Goceng Pak. Goceng dapat warnet sejam. Tapi HP emang masa nggak punya sih? Iya 2025 apa sekarang? Sekelas dia tuh Prime aja masih punya Google loh. Spotify juga pada premium kok sekarang, nggak mungkin pada punya HP kan? Enggak juga sih, ada juga yang ngebajak Pak. Iya sih. Nyebut merek gitu. Lupa. Oke, kalian buka ya side hustle kalian itu. Karena susah banget buat mulai cari side hustle atau melaksanakan side hustle ataupun kerja, buka phone kalian dan cari caranya dan juga upgrade skill kalian. Aduh, side hustle apa yang cocok sama saya? Aduh, saya nggak bisa apa-apa. Ya lu buka HP lu belajar. Lu scroll TikTok ya, jangan cuman wah cewek-cewek cakep nih anjir. Banyak tuh begitu buat nyegerin mata, ya kan? bilangnya mah.
Waduh, mantep nih anjir. Artis-artis nih baik gosip, tai menurut gue, Cok. Keterusan tapi kadang kalau habis kalian scroll gitu, dia lupa sama tugas di hari ini tuh apa, tas mereka hari ini tuh apa. Iya. Rata-rata. Kalian gunain sosial media kalian tuh buat belajar. Investasi leher ke atas. Bukan cuma buat cari kesenangan doang, gairah kalian doang, seksual kalian doang yang dimanfaatkan. Buat apa, Pak? Rata-rata tapi untuk kesenangan mereka sendiri, ngisi waktu kosongnya mereka kayak gitu. Kalau saya lihat sih. Jadi gak ada alasan sih buat gak bisa, Pak. Ya wajib sih. Wajib. Alasan tuh gak bisa. Kalian pasti punya waktu luang 1 jam dalam kehidupan kalian. Itu bare minimumnya. Minimum banget. Sejam dalam sehari, 2 jam, 3 jam. Kalian pulang kerja, misalkan kalian masuk jam berapa? Masuk jam 8 biasanya. Jam 8, jam 9. Pulang jam 5. Pulang dari kerjaan 1 jam, 2 jam. Kalian masih ada waktu istirahat. Nyantai dulu, scroll TikTok. Bagaimana cara investasi leher ke atas. Baru istirahat, tidur. Makan, tidur. Nah, ada waktu. Sambil makan juga bisa sambil buka-buka YouTube kan biasanya, tapi pada nonton sih kalau gitu. Gimana tuh? Gue nonton YouTube juga sama sih. Enggak, maksudnya sambil nonton yang kayak nggak ada faedah. Jadi kalau pas ditanyain, aduh gue nggak ada waktu buat cara invest nih, padahal dia ada waktu. Tapi menurut gue kalau misalkan lagi makan jangan sambil kerja sih, Pak. Jangan nanti nggak sinkron. Lu mau makan apa lu mau fokus otaknya? Boleh pas lagi pas lagi makan lu scroll YouTube, pas scroll TikTok yang penyegaran untuk sementara ya. Tapi ketika kalian udah fokus, udah mulai, gue udah nggak makan, gue udah nggak minum yang fokus gitu, yang gue gaus banget lah. Ya udah, kalian mulai investasi. Ya waktuin aja 10 menit, 15 menit cukup. 10 menit cukup buat mantau chart. Lu bingung skill lu apa? Ya belajar, lu mau jadi apa? Editor, tinggal belajar, CapCut gampang lo sekarang belajar apa? Jangan kan CapCut, kalau nggak tahu CapCut cara ngedit ya manual, ada YouTube. Ada tuh aplikasi YouTube, kalian buka. Gimana cara mengedit gitu. Untuk pemula kan bisa. Di TikTok sekarang lebih ringkas, Pak. 60 detik, 1 menit. Ya 60 detik emang 1 menit ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit dalam video itu. Udah cukup. Kalian belajar, kalian aplikasikan. Waduh, cara belajarnya kayak gini. Lu buka HP kalian, buka CapCut. Coba. Sambil ngedit, coba. Selesai. Dari awal kalian nggak tahu apa-apa, editannya jelek atau mungkin buruk banget ya, buruk rupa gue bilang gitu. Tiba-tiba nanti lu dalam seminggu, dalam sebulan kalian bisa bagus. Baik lagi, MVR itu harusnya apa, Pak? Konsisten. Harusnya konsisten. Dengan konsisten kalian itu, kalian bisa membuahi sesuatu. Itu, Pak. Belajar dengan konsisten bisa membuahi sesuatu. Jadi yang awalnya cuma ngeliat-liat nih, terus nyobain. Awalnya aku cuma cobain. Jadi emang yang awalnya cuma lu nyobain, lu penasaran, tapi lebih bagus sih lu penasarannya itu terus-terusan gitu. Nggak cuma di satu tempat doang, lu kayak penasaran di bidang ini nih, ya lu coba ke yang lain lagi gitu, penasaran tingkatin ke yang lain. Kalian belajar yang cocok sama kalian apa? Yang cocok kalau ya untuk objektif yang cocok. Yang kalian pengenin banget. Kalian mau belajar motret? Bisa. Di TikTok banyak tutorial loh, cara YouTube, TikTok ada, oke. Cara mengoperasikan kamera, cara pakai HP, angle apa yang bagus. Banyak di HP. Ada di YouTube. Banyak di TikTok, Pak. Banyak juga di Instagram kok. Gue bisa di Instagram gue harusnya kayak gitu semua. Atau kalau lu nggak mau yang gitu-gituan, misalnya gue udah ada duit nih, jadi bosen mau ngapain? Lu mau nge-gym, tapi lu nggak ada duit, ya lu mau WO berarti kan workout. Ya. Nah, YouTube ada, TikTok ada, cara untuk back gimana? Nah itu di pilar selanjutnya ini kita akan bahas tentang kesehatan. Pilar kesehatan. Pilar kesehatan. Tas biasa, tas kalian, lari, jalan, 3 kaki, menit cukup. Iya. Tapi kan bang, kan aku kan males gitu ngeliat jaraknya, aku juga males jalannya lama waktunya, bosen, capek, buang-buang keringat. Tapi malah bagus. Dengan 5 menit kalian ini sama konsisten, sehat, Pak. Gue mau jalan kaki 5 menit aja. Gue mau jalan kaki 30 menit aja, 15 menit aja. Atau enggak kalian ke warung deh. Warung gitu, 5 menit keluar, jalan-jalan ngapain? Sehat, gitu. Sehat. Tapi kalau sebelum merokok gitu keluarnya.
Kita banget ya. Sehat tuh. Kita banget ya. Sambil jalan ngerokok. Lebih bagusnya tapi jangan ngerokok sih. Iya, jangan ngerokok. Jangan dikit ya, 1 langkah isap. 1 langkah lagi keluarin, hush. Knalpot tuh. Setiap jalan jadi set gitu, Pak. Jadi knalpot. Oke. Buat kesehatan sih sebenarnya paling simpel ya. Paling simpel karena kita juga dari anak kesehatan cuman belajar olahraga ya segala macam ya. Dan pernah olahraga pada saat itu. Cuman kalian tuh butuh keluar. Lu keluar rumah aja lah anjir. Itu udah malas tuh hilang, Pak. Sumpah. Keluar rumah aja udah malasnya hilang. Udah diketawa anjing. Keluar udah malas. Direk anjing. Kita tahu dari anjing. Terus juga ya yang terakhir nih ya, Pak. Sebenarnya tadi udah gue sebutin di pilar finansial sih, itu pilar karir atau skill. Sekarang tinggal yang kesehatan. Bukan skill, kesehatan sudah. Skill. Di skill ya gue balik lagi gue ngomong buka laptop, buka HP, riset. 5 menit cukup. 5 menit cukup, 15 menit. Ya menit. untuk riset nggak mungkin 5 menit sih. Iya 10 menit lah minimal. Iya 10 menit. Tapi kalau lu orangnya giat atau gimana? Pengen tahu. Ya pengen taunya banyak. Ya. Dan tidak malas. Sebenarnya yang kayak tadi kita omongin, orang males tuh bukan karena mereka males dasarnya emang males, tapi karena terlalu ambisius jadi ada jarak, self sabotage. Terlalu ambisius, nggak tahu pengen ngapain, skill nggak punya, kerjanya rebahan, jadi kebanyakan nggak punya duit, banyak mimpi gitu. Baik mimpi. Tolol. Jadi nggak ada kita nyalain gitu lah. Ada. Lu nggak apa-apa ambisi tapi lu ada gerakannya gitu loh. Gebrakannya lu hari ini mau ngapain gitu ya. Dan ambisi itu boleh lu jauh, goals lu jauh, tapi gimana cara lu capai ambisi itu? Nggak mungkin dalam sehari lu bisa kayak gitu. Dengan yang besar, lu minimal ke maksimal nggak bisa, Pak. Lu mau naik ke atas aja harus pakai tangga atau pakai lift gitu, ada prosesnya. Tangga awal mencari, tangga kedua belajar, tangga 3 memahami, tangga 4 kalian mulai bergerak. Gitu, Pak. Jadi nggak cuma asal naik tangga yang penting gue nyampe ke atas. Gue udah di atas kalian nih udah wah nggak bisa begitu. Lu ada tahapannya. Ya tuh kebanyakan ngeliatin apa ya? Kita tuh kebanyakan ngeliatin orang yang lebih dari kita. Terlalu banyak ngeliat motivasi, tapi kalau nggak ada aksinya ya jadi apa ya? Jadi sampah. Kalian kebanyakan ngeliatin, wah gue harus begini di umur 20, 21, 22, 23. Tapi kalau nggak ada aksi ya kalian rebahan doang di rumah. Tiduran. Karena gapnya terlalu jauh. Nah itu. Gapnya terlalu jauh. Kalian bangun motivasi diri kalian, semangatnya gimana gitu. Oke? Nih, Bro Justice nih, kalau misalkan kepikiran, gue pengen buat podcast ya. Jadi Bro Justice ini misalkan kepikiran nih, gue pengen bikin podcast dari awal. Tapi gue pengen set atau orang-orang yang kita ajak ngobrol bagus. Kan gak mungkin tiba-tiba gue bikin podcast ajak orang random, gembel di jalan gue ajak, orang gila di jalan gue ajak. Lu ngomongnya ketinggian, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Lo juga harus research orang juga. Research SDM. Siapa yang mau ajak lo? Mau ajak ngobrol. Jadi yang kita masukin frame itu bisa ngebangun motivasi kalian gitu. Nggak kita asal ngajak orang. Coba lu bayangin nih. Lu suka ngomongin tentang finansial. Di sebelah lu narasumber apa ya namanya? Yang datang lah ya sebagai tamu, bintang tamu. Itu orang yang pengangguran, duit dapat minta orang tua, main slot, rebahan terus kerjaannya. Pengen ngomongin finansial. Sama dia ngomongin, gimana bro udah dapat gimana kerjaan kamu, gimana apa ya caranya ya, cara naikin tangga kamu untuk cara ngembangin bisnis gimana, ngembangin bisnis ya, cara banyakin aset kita gimana di umur segitu. Ya nggak tahu, pasti ngomong gue JP besok, login nanti ML coy.
Ya, tapi rata-rata begitu. Jadi makanya gue selalu bilang ke dia kalau gue mau main itu, gue juga nunggu waktu yang pas dulu, bukan karena gue seleb apa ya. Emang seleb? Bukan seleb pak. Jadi gue mau ada waktu juga gitu kan. Orang dia tiba-tiba ngajakin, gue baru bangun tidur. Jadi di segmen 2 kali ini kita fokus ke mulai sebenarnya. Kita fokus ke mulai untuk hasil yang besar. Jadi jangan cuma lu rebahan doang di kasur kan, tapi rata-rata lu rebahan gitu. Lu liatin motivasi kayak Timothy yang banyak-banyak kayak Timothy lah gitu. Lu ngeliatin, wah bagus nih gue punya aset. Tapi lu nggak tahu caranya bikin akun kripto gimana, akun MaxC gimana, akun Stockbit gimana. Lu gak mau nyari-nyari, lu cuma dapat motivasinya, oke, lu dapat motivasinya untuk pengembangan diri lu. Tapi lu nggak tahu cara bikinnya ya. Lu buka-buka tutorial atau lu nggak tahu cara konversinya gimana. Ya lu buka-buka lagi tutorial lagi, laptop, HP, apa itu, Colornut, lu buka-buka semuanya. Gitu. Intinya jangan pernah malas untuk memulai. Nah, itu. Fokus mulai. Percuma banyak pikiran, percuma banyak ambisi. Kalau misalkan nggak laksanain sedikit pun, satu pun, walaupun hal terkecil aja nggak dilakuin. Mendingan lu rebahan lagi, balik lagi, mati aja di kasur lu. Nah iya, udah tiduran aja sampai besok. Bener. Gua applause kalian yang masih rebahan nggak menghasilkan apa-apa. Applause buat kalian. Kita apresiasi. Kok bisa? Ya soalnya zaman sekarang tuh mereka berlomba-lomba nunjukin hasil bukan proses. Oh iya benar ya. Iya, zaman sekarang nunjukin hasil bukan proses rata-rata. Nih gue, oh iya dia pada apa ya? Pamer-pamer ya. Pamer-pamer. Tapi nggak tahu prosesnya. Taunya cuma di ujungnya doang. Ya mereka taunya cuma, wih dia bisa beli ini beli itu, padahal nggak tahu prosesnya. Ini dia pak. Awalnya gue mikir, ya YouTuber tuh enak loh, bisa dapat hasil duit segala macam. Pas sudah ngerasain prosesnya, mati aja gue. Apalagi bros kayak ini juga ngedit juga. Apa ya, pada belum tahu ya. Apa ya pak? Enak ya jadi fotografer, videografer, dapat duit gede dari klien-kliennya. Lo belum tahu prosesnya, lo belum tahu gimana di lapangannya. Lu kata di lapangan enak anjir. Lu nggak tahu apa-apaan. Lu cuma bilang jadi fotografer tuh enak, dapat duit sekian. Lu tuh cuma taunya ngelihat hasil yang enak, oke? Hasil yang enak. Jatuh pak. Apa tuh? Jatuh. Jadi lu cuma tahu hasil yang enak. Mukanya nggak bisa kondisi anjing. jadi kita fokus ke minimum valuable product ya. Rutin. Oh iya rutin. Kok jadi produk sih pak? Lu mau jualan apa anjir? Enggak maksudnya diadaptasi ini diadaptasi. Lu mau jualan apa pak? Minimum viable product startup diadaptasi. MVR itu ya guys sih. Mau jualan apa? Mau jualan to-do list anjir? Mau jualan motivasi banget. Jadi lu cuma ngantuk nggak apa-apa sekarang, gua hargai, gua apresiasi. Mungkin emang karena bosen gitu kan, nggak apa-apa kita apresiasi asal mulai, oke? Lu kalau udah kerja keras lu ngantuk gak apa-apa deh. Lu kalau udah kerja keras lu ngantuk lu nggak apa-apa. Lu udah rebahan, ngantuk, males-malesan, jangan tidur mulu, capek banget hidup, mati aja di kasur pak. Jadi intinya apa? Fokus ke mulai untuk hal besar. Bukannya ngelihat apa yang udah dicapai. Nah itu. Jadi di segmen 3 kita kali ini kita bahas integrasikan MVR ke jadwal harian dengan recap dan koneksi di jam-jam tertentu. Kalian bikin targetnya gimana, the power of no, itu juga termasuk bikin mind map di kepala kalian. Jadi menghubungkan kedua konsep tersebut di hari ini di kalender. Kalian udah punya target di jam sekian atau di bulan sekian kalian punya target. Tiba-tiba
ada jadwal lagi masuk untuk main atau buang-buang waktu yang gak penting. Jadi lebih baik kalian bilang enggak daripada kalian bilang iya, yang seharusnya kalian profit di hari itu, benefit di hari itu, jadi diundur gitu. Lebih tepatnya kayak gimana tuh menurut Bro Sky? Dari yang gue tangkap omongannya Bro Justice ya, the power of no juga termasuk loh. Mau gue sepakatin itu banget. Gimana lo bilang tadi, kita harus kasih batasan ke orang. Jadi kita hilangin kata-kata nggak enak gitu dalam diri kita. Hari ini kita profit. Gue ngomongin gini deh, belajar itu termasuk profit loh, Pak. Profit. Sama kita kerja, ada aja prosesnya. Dari belajar lu bisa kerja, dari belajar lu bisa dapet duit, gitu. Nah, dan gue juga punya ada yang namanya teknik anchor point, habit stacking. Gimana tuh? Mau tahu. Jangan mengandalkan motivasi doang, tapi gunakan kegiatan pemicu yang pasti terjadi. Contohnya habis mandi kalian habis mandi nih, aku akan membuka laptop. Nah, tiba-tiba aku pengen buka laptop, mau ngapain? Nah itu habis mandi buka laptop mau ngapain? Gue tanya. Iya. Oh, motivasi doang ya, lo lagi tidur. Aduh, buka HP. Tiba-tiba dibilang, lu harus bukain, bla bla bla. Gua harus buka ini, set pasti buka. Ngapain ya? Nah itu bingung. Bro, ini kok bisa dapat 1M nih di laptop nih? Gue jual aja laptopnya 15 juta nih. Kalau enggak bikin Google Notes dulu kan ada. Iya. Google Calendar. Biasanya nih, psikologi orang. Ketika dia lagi mandi atau baru bangun, biasanya ada aja pikiran aneh-aneh. Pikiran yang ide-ide absurd atau kreatifnya tinggi gitu kan. Aduh, baru mandi. Buka laptop gimana ya kalau aku bisa buat sistem baru gitu. Bagaimana cara buat aku bisa coding baru gitu. Gimana cara aku ngedit baru. Yang gue rasain juga, gue bangun tidur nih, Wer. Gue mikir, ini kalau misalkan foto kemarin gue edit kayak gini keren kali ya. Gue buka PC gue, nyari PC gue, ngedit. Jadi yang foto Rinto itu, yang di Instagram, bagus tuh. Mungkin kalian bisa lihat nih, nanti akan gue tampilin. Oh, jadi yang gue tangkap dari Bro Sky ini mengatasi perfeksionisme. Kenapa gitu? Jadi yang seharusnya lo lakuin cuma sekedar buka kurung tutup kurung, cuma itu yang lo bisa. Tapi lo masih penasaran ke dalamnya lagi, itu jadi maksimum, bukan minimum lagi. Dan lucunya ya, apa tuh? Tadi gue contohin ya. Itu gue selesai berak, bukan tidur biasa bangun itu. Gue selesai berak, ada ide gue. Wah, bagus sih nih. Gue note sumpah di HP gue, nggak bisa, kadang gue bawa HP kan lagi berak kan. Gue note, edit lah kayak gini. Gue edit, jadi dibanding gue nonton lihat motivasi ya, gue tuh harus ini situ. Gue nggak tahu gue pengen ngapain di situ. Tapi ketika gue habis dari berak, kreativitas gue mulai muncul. Jujur-jujuran gue muncul ya. Kalau rata-rata kita di WC tuh kreativitas kita tuh tiba-tiba dibanding bangun tidur. Iya, bisa juga itu. Jadi kita lagi bengong di WC nggak tahu mau ngapain. Oh seharusnya gue begini, oh seharusnya gue begitu. Oh gue nyesel ngelakuin ini. Gitu. Gue sempat juga pernah sekali. Apa? Gue bangun tidur gue bingung. Habis gue berak, tiba-tiba gue ada pikiran gue pengen bikin live Gue pengen live gaming. Jadi ngasilin duit. Yang awal-awal sih gue nggak ngasilin duit sama sekali sih, Pak. Ya, tapi watch hour udah dapet. Itulah pentingnya memulai buat fokus untuk memulai. Terus ide ini semua nih. Nah, tuh kalau kelihatan tuh kita udah bikin whiteboard di situ. Whiteboard itu juga karena gue diomongin saran, gue bingung, gue berak. Iya juga bagus sih. Gue mikirin lagi kemarin gue belajar ini, coba gue masukin konsepnya dari saran itu, masuk. Gue nggak tahu ya kenapa berak itu, the power of berak itu kuat ya. Soalnya kamar mandi tempat yang tenang mungkin ya. Enggak juga sih, Pak. Oh iya, kamar juga tempat tenang.
Iya, kamar di tempat tenang. Terus kamar mandi gue juga berisik tuh akhirnya. Nah itu dia. Kira-kira. Bingung juga ya Pak. Tapi kan kita nggak tahu juga ya. Kalian kalau habis dari kamar mandi itu pikiran ide-ide yang menarik bukan sih? biasanya sih gitu ya. Seharusnya. Tapi kalau lebih bagus lagi kalian memulai, oke? Coba komen di bawah kalian habis dari kamar mandi keluar punya ide apa gitu. Nah, keluarnya apa nih maksudnya Iya. nih? Ide-ide di Oh, otak. ide, oke. Bukan bentuk makanannya sudah dicerna ya. Terus dari aturan gue yang anchoring point, kita akan lanjut ke aturan non-negotiable. Nah, teknik negosiasi diri. Apa tuh bang? Apa tuh? Jadi gini, kalian itu boleh membatalin max rutin kalian yang gue udah sebutin kalian ke kalian ya, sorry. Tapi kalau misalkan udah terlalu keras banget kalian, aduh aku mau mati kayak hari ini, tapi aku mau maksain tapi tiba-tiba besok mati, ya Mian udah cukupin aja dan jadikan ke min rutin kalian gitu, biar agar terjaga konsistensi kalian gitu. Contoh kecilnya aja, kalian udah ngelakuin 100% nih sampai dari jam 7 sampai jam 8. Aduh masih ada 2 jam lagi atau sejam lagi aku ngapain nih, itu minimal aja, diminimin aja rutinnya. Jadi mungkin kalian kalau mau berhenti apa ya? Nggak bisa berhenti Ya untuk istirahat nggak mungkin konsisten. mereka Kan udah bilang jam istirahat kan Pak. oh iya. Nah, ada istirahat sekelebat juga ada. Misalkan ya gue contohin lagi dari jam 7 sampai jam 5 deh. Aduh aku udah kerja keras banget di jam 7. Nanti aku ngapain lagi jam 7 malam nih. Kalian jangan langsung 100 max lagi. Kalian pasti akan capek. Gimana cara biar kalian konsisten juga agar mendapatkan hasil yang baik gitu. Gimana? Turunin ke 50%, ke 20%. Setidaknya lu punya hasil yang baik di saat itu. Itu non-negotiable. Jangan matiin, tapi dikecilin aja, tetap konsisten. Oh, jadi negosiasi ke diri sendiri gimana? Nggak bisa dinegosiasi, alias mending negosiasinya itu berjalan, tapi jangan mati. Gitu. Berpikir keras. Dan akhirnya kalian juga harus punya skill workflow dari MVR. Nah, perubahan kecil. Workflow, work hard, play hard. Jadi pemicu dari si anchoring point itu, dari kalian duduk itu juga biasa ada resistensi Pak. Bisa nyantai itu ada resistensi mental, kalian punya resistensi untuk tidak melakukan hal-hal yang konsisten tersebut gitu. Kenapa? Karena otak Anda berpikir gue capek banget gitu, gue capek juga harus belajar ini harus itu harus bla bla bla, besok aja nanti aja. Tapi seenggaknya kalau bablas itu jadi bablas sama kalau lo lakuin lo jadi keasah. Iya, dan terbiasa. Mulai hal positif tuh. Dan itu ada jebakan all or nothing. Gimana tuh bang? 100% atau 0%? Itu kita lakuin dengan keras apa udah kita tidur aja? Itu pilihan. Kalau contoh terkecilnya itu, lu buka usaha, udah lu lakuin 100%, wah bagus nih, lu pas lagi 0% lu mager, itu all or nothing. Jadi nggak ada kemauan diri sendiri buat berubah. At least lu masih ngasih aja konsistensi lu 20%, 50%, yang penting jangan mager-mageran. Sama aja kita ngasah skill kita, seenggaknya nggak ada berhentinya gitu. Tuh. Terus juga oh iya, hasil atau momentum Pak. Momentum. Setelah laptop lu udah buka nih, jadi perubahan kecil bisa besar. Betul. Buka laptop nih, buka HP ya, walaupun cuma 2 menit sekali aja ya, lu udah nyiramin, gini, ibaratkan ya, lu udah nyiramin tanaman kecil, walaupun cuma sedikit doang atau telat dikit gitu, bakal tumbuh nggak jadi baik? Bakal tumbuh. Itu investasinya, lu nyebar benih, walaupun lama banget, walaupun kecil doang, tiba-tiba tumbuh dia besar, berbuah, menghasilkan. Nggak ada yang tahu kan kalau kita belajar banyak, entah yang kita pahamin itu contoh kayak apapun itu, siapa tahu ada orang nanya kita jadi lebih tahu kan lebih bagus lah sih gitu kan. Betul sekali. Sik. Nah, lu pernah punya
Pengalaman ya sih Pak, kayak lu mager-mageran banget kalau udah punya goal nih tapi lu mager-mageran banget gitu Pak. Punya goals. Kalau lu mager-mageran. Oke, bagus nih. Jadi gue kalau udah punya goals tapi gue jadi mager-mageran. Enggak jadi mager-mageran, tapi lu mager-mageran melakukan proses ya. Sebelum goals atau setelah goals? Sebelum goals. Sebelum goals. Nah, misalkan goalsnya jauh nih, terus panjang. Bagaimana untuk cara mengatasinya? Atau pernah perjalanannya aja gimana? Pengalaman gue itu ketika gue rebahan di kasur atau ketika gue ngopi nyantai, gue nggak ada perubahan. Gue sadar gue di saat itu gue lagi 0%. Gue bingung gue mau ngapain, ya udah gue ngikutin alurnya aja kayak yang biasanya orang lakuin gitu. Gue nyantai tapi lama-lama kalau orang sadar, mungkin kalau orang normal dia bakal kepikiran, wah gue punya goals, wah gue punya target. Jadi gimana cara lu untuk membangun itu? Ya lu mulai, lu bikin schedule target. Mata gue berdiri banget ya Pak. Yang jelas enggak. Suwe. Tapi dari perjalanan lu kayak gitu, apa yang bikin lu sadar gitu? Gampangnya, gue kena tampar. Bukan kena tampar gitu, beda. Gue kena tampar saat ketika gue megang uang cuma belasan ribu. Tampar aku di pipi. Tampar aku dong. Salah ya. Sadarkan. Tuh, malah nyanyi. Gue pernah kena tamparan, uang gue belum akhir bulan udah habis, tapi gue masih nyantai. Gue belum ada goals. Gue udah tahu akhir bulan gue ada goals, tapi gue nggak nyampe. Ya karena gue nggak bikin jejak apa yang seharusnya gue catat tapi nggak gue catat. Jejak kriminal. Bukan jejak kriminal. Seharusnya itu waktu yang bisa gue pakai untuk invest, gue buat belajar banyak tentang kayak entah itu kripto, entah itu saham, tapi gue malah nyantai. Ya gue sadar, waduh, gimana caranya nih, gimana? Nah, bakal timbul di otak kalian gimana? Ya, gue cuma ada HP di rumah, gue ada laptop, ya gue buka-buka. Gue buka-buka info terkini apa. Akhirnya gue terjun ke info locker, enggak ke info tentang saham gitu ya. Gue nggak tahu aplikasinya itu apaan. Gue masuk ke Stockbit. Boleh nyebutin aplikasinya sih? Ya maaf, nggak apa-apa ya. Terbenam gak sih di otak lu tiba-tiba ada kata-kata miskin? Itu yang sampai sekarang gue lagi di podcast gini nih, gue lagi di depan kamera, gue selalu kepikiran, aduh gue kalau nggak ngelakuin ini gue bakal miskin. Serius, gue bakal terus berada di bawah dari yang lain. Ya gimana caranya? Gue bangun relasi. Iya gak sih? Kita bangun relasi gitu loh. Pada akhirnya ketika lo udah di atas juga kan, lo bisa rebahan atau nyantai-nyantaian aja kan? Kalau udah di atas. Iya, nyantai-nyantai aja kita kan sambil. Lo punya waktu 2 jam 3 jam nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau di atas gitu Pak. Bebas. Ya, gitu. Tapi pengalaman gue ya, gue pernah gitu. Saking gue malesnya itu ya, gue kadang buat keluar juga males, gue buat ngapain cuma rebahan doang. Screen time gue banyak, gue pernah. Gue TikTok itu rekor gue ya 6 jam gue pernah, cuma gitu-gitu doang. Saking malesnya gue mau ngapa-ngapain. Lagi libur ini. Kok bisa sih Pak? TikTok? Ya gue gak sampai sejauh itu dia main TikTok ke Instagram Pak. Ya karena gue nggak punya kemauan di diri gue sendiri waktu itu. Itu paling fatal menurut gue. Gue kadang mikir daripada gue scrolling TikTok atau Instagram, mending gue tidur deh. Nah itu kan istirahat Pak. Berapa sekali mikir. Ya karena rasa males itu di diri kalian yang harus kalian lawan. Kalau nggak kalian lawan, ya kalian bakal susah, bakal nggak enak hidupnya. Ngeselin lah pokoknya. Gue lagi mikir deh. Gue masih mikir dari tadi. Kok bisa ya anjir orang main TikTok sebanyak sama itu Cok? Ya ada. Gue jujur-jujuran aja. Kenapa gue pengen tahu sumpah. Why? Sumpah deh anjir. Oke. Misal gue udah bikin goals.
Misal gue udah bikin goals, terus gue juga seharusnya malam gue ngapain, tapi gue males nih karena gue mikir, oh gue punya waktu masih panjang nih, gue ngapain waktu kosong gue? Gue dari belajar invest tiba-tiba gue jadi screen time gue banyak. So pak, TikTok gue cuma 1 menit doang pak. Lihat lagi hari kemarin ya, cuma setengah jam doang gue buat nyari referensi TikTok pak. Record, ini kan di HP gue yang baru lah ya. Kemarin gue kasih juga tuh aja ke orang-orang, saya lihat kan ya. Gue kayak bingung kadang-kadang, kok bisa selama itu ya, bisa sampai 6 jam ya, kayak sejam aja kayak udah cukup gitu. Pernah gue sampai 6 jam. Itu karena males banget, rasa males gue itu tinggi banget. Apa yang lu rasain di TikTok itu? Sudah mati kenapa gitu? Gue pengen tahu ya. Kepuasan. Apa yang membuat puas gitu kan, dalam arti kan gue udah ngomong tadi ya, orang-orang ini pada punya hasrat atau gairah tertinggi di TikTok atau bisa lainnya apa ya, nyaman gitu ya. Kenapa nyaman pak? Nyaman lu buka HP itu bisa gini-gini kayak apa yang nyaman pak gitu? Gue dikalahin sama ego gue tinggi untuk rebahan, males. Gue pengen tahu konten TikTok lo apa ya? Isinya. Gue masih bingungnya situ doang pak, sumpah. Konten TikTok gue tuh isinya, kalau gue buka TikTok sekarang, gue buka TikTok, isinya begini, tentang saham. Nah, gue bingung. Coba lu lihat deh isi TikTok gue. Ini belajar color grading pak, sumpah. Belajar color grading pak, belajar color grading. Terus habis itu ada apa lagi nih? Nih push up cok, belajar apa? Dari King Zarif ya. King Zarif. Aduh anjir ada pecinta. Terus tuh belajar bikin CV pak, tuh. Cara-cara isi belajar semua pak ya. Ya walaupun gue sampai 6 jam tapi isi gue tuh yang ginian. Ntar boleh kalian lihat deh. Lo record aja mas, boleh. Abis ini aja. Terus ini pak, ngasih tahu lensa apa aja yang bagus di kamera. Oh ini bagus ini. Gue bingung pak makanya. Vertical tuh. Apa nih? Banjir. Tuh, belajar ini cok, motret. Isinya belajar semua pak. Sama, gue belajar juga. Nggak zaman lu pada saat itu lu TikToknya gimana gitu? Gue pengen tahu. Gue selalu kayak gitu ya. Sih. TikTok gue zaman dulu. Saat pas dulu. Dulu itu isi ML kalau nggak salah deh. Karena gue lebih suka itu ngegame dulu. Harley Quinn swing. Gue pakai Harley Quinn, ada tuh di ML. Gue pakai Harley Quinn itu, teman-teman gue sampai nguji gue tuh keren banget, gue MVP, gue top global, top player Harley. Gue tahu Bro Sky ini sangat mengagumi gue. Gue Harley Quinn, gue Queen Wings. Alasan gue kenapa? Biar skill 2-nya itu bisa terbang, bukan hilang. Mungkin kalian nggak tahu ini bug dari Bro Justice ya. Gitu. Karena saking malesnya itu, gimana cara ngelawan gitu. Ya, makanya saya nyari cara supaya saya jadi top global, tapi gue nggak bisa. Ya udah, gue pindah ke invest gitu. Mungkin karena gue udah terlalu jago, teman-teman gue udah capek main sama gue karena gue terlalu jago gitu. Ya udah, akhirnya gue mutusin udah main ML gitu. Gue lari ke invest gitu. Terus sekarang mau jadi top global invest gitu ya? Top global invest kalau sekarang. Soalnya teman-teman gue udah ngelihat sama ngerasain setim sama gue tuh wah jago banget. Akhirnya mereka udah pada bosen gitu main sama gue karena gue terlalu jago. Kalau kalah aja nih, gue tuh bisa dibilang MVP ya. Soalnya warnanya beda sendiri, coklat tuh. Gitu. Makanya jadi mending top global invest deh daripada main ML dah. Kalau gue sih dulu gitu, JJ jerak jedok gitu. Apa ya? Pengalaman gitu sih. Kalau pengalaman mungkin Bro Sky apa tuh? Tentang apa nih? Pas sebelum goals karena lagi males itu, lagi ngapain aja sih gitu kan. Waktu itu ya gua boleh mikir ada 2 kali gue kayak gitu kok. Gua 2 kali.
Ngapain aja yang pas SMK. Heeh. Karena gue ngerasa asik juga main sama teman-teman. Asik juga gue nongkrong kemana-mana. Tanpa gue pikirin ya perputaran di situ doang padahal. Kayak misalkan gue nongkrong sama anak-anak gue gitu, ketawa-tawa doang, ngobrolin orang, candain orang. Ya gue gak kemana-mana pak, bahasanya ya udah gitu-gitu aja. Duit habis, duit habis ya, duit habis. Gue nongkrong sama orang-orang. Gue nongkrong tuh bukan sama satu, gue main ya gitu-gitu aja. Dan berarti gue cuma ngomongin orang doang segala macem gitu. Gak ada yang gibah ya. Gibah, bukannya yang naik tangga terus gitu. Gue ada poin juga saat itu gue masih ngomongin orang. Akhirnya gue cuman paling nanyain gimana kabar orang itu doang. Terus kalau udah ya udah, gue bakal gue bahas lagi gitu. Oh, misalkan sering ngegibahin orang berarti dulu ya. Berarti kalau orang lain pebisnis itu mereka jatuhnya passive income, duit masuk ke kita. Oh, tapi kalau ini passive information. Enggak, dosa masuk ke kita. Nah bener, malah yang jadi amalnya tuh pasifnya ke dia. Makanya pada akhirnya gue di akhir-akhir apa ya, sebelum tamat SMK, gue udah jarang main lagi. Dan gue mikir anjir gue cuman gibah-gibahin orang doang. Situ gue mulai buat usaha yang apa ya, bukan buat usaha atau usaha apa namanya, punya plan usaha sama temen gue. Plan punya mau kerja sama bareng temen gue. Keluar jalur iya. Akhirnya gue salah satu circle lagi apa namanya, grup ya, satu grup itu ada yang ngajak gue berbisnis bareng gitu. Bagus tuh, positif. Tapi akhirnya di tengah jalan kenapa mati? Karena dari apa ya, kita berduanya juga, gue masih ngerasain energi muda banget pak. Jadi masih ada main dulu labilnya. Dan dianya juga gue gak bisa nyalain orang lah ya. Mungkin ngeliat gue, ya nih orang pada main-main aja gitu, masih main-main aja, jadi ikutan, jadi udah males juga, masih udah stop. Yang penting duit udah profit, udah tarik aja berdua dah, gue bilang gitu. Kita tutup. Berarti sebenarnya ada pentingnya yang kayak Bro Sky bilang, menjaga batasan, kita punya aset batasan. Terus gue di semester 2 gue kuliah, itu gue mulai kerja keras. Dari semester 1 akhir gue udah mulai kerja keras. Freelance pak, freelance. Gue motret, gue ngedit. Itu masih kecicilan banget dapetnya pak. Karena ya ilmu yang udah gue dapetin, gue bilang gue bisa kayaknya untuk kedepannya. Oh, sama satu lagi boleh nih kalau kalian yang ada acara atau gimana, bisa motret ya. Iya, ini operator kita juga ada nih, profesional. Operator juga ada. Operator kamera kita kali ini lagi jadi uget-uget Boyolali ya. Lagi tidur. Terus pas semester 2 tuh. Semester 2 awal ke tengah gue itu juga ya. Gue karena gak mungkin lagi, karena gue kecintaan sama orang kayak. Mulai baru ngerasain fase serius punya hubungan, gue ngerasain fase hubungannya serius. Even gue bolak-balik ya, jauh dari Surabaya ke Malang gitu kan. Terus kita udah selesai gitu. Tuh gue sekarang kayak orang gila nih. Kerjaan gue cuma rebahan doang, ngapa-ngapain. Bener bengong pak. Bengong itu sama 1 semester itu sisanya. Gak kerja lagi, ngabisin duit doang. Suka gue dari awal sih, gue ke klub mulu kan, gue minum alkohol terus tiap hari. Ya udah, jadi gitu-gitu doang pak. Itu di tahap kedua gue males-malesan. Apa yang bikin Bro Sky ada motivasi buat keluar dari zona nyaman itu? Miskin. Lama-lama habis tuh duit. Lama-lama habis duit gue. 3 bulan habis pak. Jarang-jarang tuh. Iya. Jadi lumayan pak, gue sisa uang gue tinggal dikit sebenarnya waktu itu ya. Ya adalah. Tapi kerasa banget itu. Kerasa banget pak. Gue mikir. Terus akhirnya gue mulai nge-heal diri gue. Gue coba untuk gimana cara gue biar motivasi lagi. Gue dari Surabaya ke Jakarta naik motor. Gue lewat jalur selatan, gue pengen menikmati hari-hari gue. Gue pengen bahagia saat itu. Bukan karena gue waktu itu masih terpicu sama keselesaian hubungan gue. Nah, gitu. Oh, fase down gue. Jadi makanya gue coba untuk free will. Gue bebas, gue keluar, gue explore di selatan gimana, pagi ke pagi ketemu.
Tuh, dan akhirnya gue kayak udah gue ngerasa bebas. Gue patah tangan juga waktu itu. Sempet Jatuh kan. Tapi gue ngerasa, wah gue udah lega. Tetap semangat itu, walaupun lagi patah tangan gitu. Iya. Gue patah tangan aja. Lanjut lagi freelance gue, Pak. Itu motivasi di diri Broska itu karena ngelihat dompet udah segitu gitu. Jadi kepikiran aja gitu. Gue mikir gue nanti gue masa depan gue makan apa, Pak. Oh, udah mulai langsung kepikiran tuh connect ke masa depan. Ya, salah satu kayak gitu. Terus kedua gue ngerantau ya. Gue dapet duit dari orang tua, gue bilang dari kemarin gue selalu tabungin terus kan. Masa gue pakai tabungan itu sampai habis? Aman. Iya, ya udah, makanya gue ya sudah. Gue udah kayak udah capek gue udah masa-masa udah kayak gini nih, gue baik lagi investasi diri gue sendiri dengan cara gue kerja. Itu ngumpulin terus sekarang invest sekarang atau udah lama invest? Gue invest dari tahun 2019. Invest dari 2019. Tapi itu masih kayak investan bocah, Dogecoin ya? Shiba Inu, sorry. Itu gue hajar-hajaran aja lah, gue nggak ngerti apa-apaan gitu. Terus gue main binomo juga waktu itu. Terus dari situ selain invest, sekarang kayak jual-jualan gitu juga atau? Masih. Dan dulu juga gue berjualan terus, Pak. Sampai duit gue benar-benar tumbuh terus gitu. Sampai sekarang jual beli itu. Jual beli itu kayak sekarang tuh lebih kegabutan gue sih, Pak. Udah bukan kayak utamanya lagi, tuh jual beli yang recehan lah ya. Gue jual beli HP, gue jualan itu, gue anggap aja itu hobi gue. Oh, jadi hidup adalah permainan. Iya, betul. Menurut gue dari awal tuh, gue kayak udah pernah ngomong sama dia juga ya. Hidup itu sebuah permainan. Kita itu mau jadi bidak apa mau jadi pemainnya. Oke, action item hari ini, Mas Justice. Jadi kita ambil mind map kita, apa yang sudah kita pelajari adalah finansial, kesehatan, skill kalian. Bener gak? Nah, itu dia. Kalau kalian bisa, kalian pelajarin kurang dari 5 menit. Cakep. Kalian harus bisa. Kalau kalian paham semua itu lebih bagus. Kalian buka, wah udah paham nih, gue udah tahu ini, itu lebih bagus. Jadi untuk terakhir kata-katanya apa nih enaknya? Atau kita ada challenge lagi nggak kayak yang sebelum-sebelumnya? Challenge dari kita sih sebenarnya itu doang. Tapi gue pengen dari 3 video ini men-challenge kalian, tolak, pelajari, grow up, dan menentukan hal yang terbaik. Itu aja sih. Gue nggak butuh kalian untuk jadi best of the best gitu. Gue nggak tahu kalian siapa juga. Tapi gue pengen ini terjadi, yang best of the best itu untuk kalian sendiri saja. Cukup buat kalian aja. Gue nggak bakal ngeliat kalian pasti. Kecuali kalian mau follow IG gue dan bilang, "Bang, makasih Bang." Itu dia. Screenshot. Bang, gue udah follow gitu. Gue udah banyak dapat info yang bagus. Gue sekarang udah jadi ini. Cakep gue bilang. Nah, itu bagus. Karena bagus, kita gak kenal mereka juga ya, Pak. Gak kenal mereka juga. Gak kenal kalian juga yang nonton. Tapi ketika kalian bisa berhasil karena salah satu omongan dari kita, atau mungkin berapa hal dari kita gitu, gue bahagia aja sih itu sih. Karena kita tuh pengen generasi ini maju. Pengennya maju, nggak tolol aja, nggak mundur aja gitu kan, otaknya rebahan, males banget, itu yang harus dibuang ya. Jadi mungkin untuk segmen terakhir ya, episode kali ini sih Pak. Iya, episode kali ini kita sudahi. Mungkin boleh dibagikan MVR di kolom komentar, tag. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe lo kalian lo ya. Follow, like, comment, subscribe. Nyalain notifikasi. Sampai bertemu kembali di Quarter Life Code. This is Quarter Life Code. I'm Sky. I'm Justice. Percent off, code off, execute.